Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, pertama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kenikmatan berupa iman sehingga kita masih sempat untuk melaksanakan aktivitas keseharian kita, khususnya berhubungan dengan bagaimana kita menuntut ilmu. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Baik, seperti biasa, sebelum saya masuk pada materi pembahasan pada hari ini, pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit mereview dulu persoalan pembahasan topik di bab 1 atau pembukaan pertama perkuliahan. Jadi sebagaimana pembahasan yang saya jelaskan sebelumnya, sebelum kita memulai suatu perkuliahan, di pertemuan pertama sudah kita bahas terkait rencana pembelajaran semester yang merupakan panduan kita dalam menjalankan aktivitas selama perkuliahan satu semester, khususnya di semester yang berjalan. Adapun kurikulum, kemudian turunannya ada RTS. RTS ini kemudian yang menjadi panduan kita dalam proses pembelajaran kita selama satu semester ini. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa proses pertama kita sudah lalui, yaitu terkait bagaimana kontrak perkuliahan kita, kemudian metode dan jenis penilaian sudah saya jelaskan, saya gambarkan, dan materi-materi pokok atau pokok materi yang akan kita bahas sampai dalam satu semester berjalan. Selanjutnya, ini sudah pembahasan ketiga, topik pembahasan ketiga, yang mana kemudian kita akan membahas tentang bagaimana atau tujuan hukum itu. Tapi sebelum saya membahas terlalu jauh terkait dengan tujuan hukum, tentu saya ingin mereview kembali. Pertama, mengingatkan kembali tentang apa itu hukum. Baik, kita pertama-tama saya mengingatkan dulu tentang apa itu hukum. Jadi seperti yang saya gambarkan sebelumnya tentang apa itu hukum, saya mengambil atau mengutip pembahasan dari beberapa pakar, salah satunya atau pakar hukum yang saya sangat segani, saya hormati, dan kebetulan saya juga pernah di hire oleh beliau, almarhum Prof. Ahmad Ali, dosen guru besar di Fakultas Hukum UNAS. Beliau pernah menjabat sebagai wakil ketua MA pada saat jabatan terakhirnya, sembari menjadi dosen. Jadi beliau mengutarakan mendefinisikan hukum sebagaimana saya sampaikan bahwa hukum itu adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia, dan serta benar-benar apa? Diberlakukan oleh otoritas yang berwenang dan memberikan sanksi kepada yang melakukan pelanggaran dan diterima oleh masyarakat secara publik. Jadi itu gambaran umum terkait dengan definisi daripada pengertian hukum menurut Prof. Ahmad Ali. Tapi ada lagi definisi lain yang lebih keren sebenarnya. Lurus Kepol mengatakan bahwa hukum itu adalah segala sesuatu yang ada atau yang terjadi di masyarakat. Saking luasnya itu definisi hukum. Bahkan sampai hari ini tidak ada satu pakar pun yang meyakini dirinya definisi hukum yang paling terbaik. Dan memang kita punya keyakinan bahwa hukum itu harus menjadi tidak berbelit atau
tidak ambigu, tetapi untuk mendefinisikan hukum menurut akal saja para pakar ahli hukum yang notabene adalah para profesor itu pun masih saling berdialektika untuk mencari definisi yang terbaik yang pas untuk ilmu hukum. Karena tentu berdasarkan masa-masa atau pemikiran atau landasan hukumnya. Kalau dia orang filosofis hukum, ya tentu definisinya sedikit berbeda dengan ahli yang memandang hukum itu sebagai positifis hukum yang ada di Indonesia. Saya kira itu sudut pandang yang saya gambarkan dulu. Baik, langsung masuk di topik pembahasan. Pembahasan yaitu kita membahas pidana hukum. Pertama-tama kita ingin membahas terkait dengan pidana hukum. Tentu kita harus paham dan mengetahui dulu terkait dengan pidana hukum itu sendiri. Sebagaimana yang pernah yang lazim saya bawakan di semester 1, ini lagi-lagi literasinya saya dari pertama kali bahwa pidana hukum itu secara umum, secara garis besar itu ada 3. Yang pertama, pidana hukum itu dianggap sebagai keadilan, justice ya, bahasa artinya justice, keadilan. Yang kedua, kepastian hukum, dan yang ketiga, kemanfaatan. Dan inilah tujuan daripada hukum secara garis besar. Terkait dengan keadilan, ya tentu saya kira teman-teman sudah banyak sudah ada dalam layanan atau pengetahuan awal, pengetahuan dasar bahwa itu keadilan. Ya tentu dari kata dasar adil ya. Adil kita bisa persepsikan, artikan adil itu sama rata, sesuai porsinya, seimbang, tidak berat sebelah, dan berkesesuaian. Itu arti adil ya. Jadi teman-teman saya kira sudah bisa mendiskusikan, sudah ada dalam layanan, sudah ada pengetahuan awal, diskusi awal terkait dengan keadilan. Karena sudah tahu dasar kata dari adil. Kemudian membahas keadilan, tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memahami apa itu keadilan secara umum ya, pengertiannya. Jadi keadilan di sini sebagaimana yang ada dalam slide, teman-teman perhatikan itu kurang lebih gambarannya seperti ini. Silakan disimak, perhatikan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut orang ataupun benda. Itu adalah keadilan. Tapi masih ada definisi keadilan yang lain. Ini menurut pendapat Prof. Sajid Tuhan ya, dari Rajo, beliau mendefinisikan keadilan bahwa keadilan itu adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang mestinya untuknya. Itu menurut pakar hukum Profesor Sajid Tuhan. Ada 4 definisi hukum, definisi keadilan yang saya kembangkan dalam slide pembelajaran ini. Yang lain lagi kita katakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya. Itu dikatakan sebagai keadilan Justinian ya, keadilan Justinian. Jadi ketika keadilan itu memberikan kebajikan kepada setiap orang dan menambah, saya kembangkan ada dalam saya juga di atas, teman-teman sudah perhatikan terkait dengan pembahasan keadilan. Kemudian definisi
jenis keadilan yang berfokus pada penerapan aturan atau hukum secara konsisten dan tidak memihak tanpa memandang hasil akhir. Proses hukum harus adil dan transparan. Jadi berbicara tentang keadilan formal atau prosedural, itu berbicara tentang prinsip dari keadilan hukum itu sendiri. Yang kedua, keadilan substantif. Keadilan berfokus pada hasil atau substansi dari suatu tindakan atau keputusan, bukan hanya pada prosesnya. Jadi kedua keadilan ini saling melengkapi ya. Ada keadilan formal dan prosedural, berbicara prinsip keadilannya, prosesnya. Sementara yang kedua adalah keadilan substansial. Keadilan substansial itu konsep keadilan berfokus pada hasil. Jadi dia berbicara hasil akhir atau tujuan atau nilai yang ada pada keadilan itu sendiri. Jadi kata substansinya ya adalah bahasa substansi hukumnya seperti apa. Selanjutnya jenis keadilan kurang lebih sama. Pertama ada keadilan distributif yang berkaitan dengan pembagian sumber daya kekayaan, keuntungan atau beban secara adil di dalam masyarakat. Jadi dia berbicara pemerataan ya, distributif. Jadi keadilan itu memang harus didistribusikan, tidak harus bertumpuk pada satu kelompok atau golongan, khususnya terkait dengan pembagian sumber daya kekayaan, keuntungan. Itu yang fungsinya hukum, tujuannya hukum. Dan sehingga dikatakan sebagai keadilan, khususnya keadilan distributif. Yang kedua, keadilan retributif. Keadilan retributif ini itu berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal atas suatu kesalahan. Dia berbicara hukum formalnya, misalnya seseorang melanggar kaidah atau norma hukum, maka akan memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya. Itu dikatakan keadilan distributif. Orang yang melanggar atau melakukan tindakan kejahatan, ada pelanggaran kejahatan seperti itu. Yang ketiga, keadilan restoratif. Ada yang namanya bahasa yang keren hari ini, teman-teman restoratif justice ya, restoratif justice atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau penyelesaian suatu persoalan dengan jalan damai. Itu keadilan berfokus pada pemberian hubungan yang besar dalam suatu pelanggaran hukum. Misalnya melalui mediasi dan rekonsiliasi. Teman-teman yang sudah pernah berorganisasi, saya kira paham sebenarnya musyawarah mufakat itu berbeda dengan keadilan restitutif. Keadilan restoratif ya, restoratif. Selanjutnya keadilan proses, yaitu keadilan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, memastikan prosesnya adil dan transparan. Yaitu terkait dengan proses penegakan hukum itu wilayahnya diberikan ya, dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan ya, pengadilan sampai hakim diputuskan lagi katanya upaya hukum yang lain, misalnya kalau dengan kejahatan pidana ya, misalnya ada putusan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri ketika ada yang keberatan ya, jadi pembanding lagi ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi wilayahnya di Sulawesi Selatan tingkat provinsi, kemudian masih tidak puas lagi dengan suatu keputusan hukum, maka bisa dilanjutkan dengan upaya banding namanya. Dia di pusat Mahkamah Agung itu itu berbicara dalam proses ya. Selanjutnya keadilan sosial. Jika teman-teman kalau berbicara keadilan sosial itu berbicara bagaimana hukum itu berkaitan dengan menciptakan kondisi sosial ya, menciptakan kondisi sosial yang setara berkeadilan bagi seluruh warga atau anggota masyarakat. Tujuan atau keadilan hukum di pandang dari sisi sosialnya. Yang terakhir itu keadilan intergenerasional. Jadi hukum itu menarik sesungguhnya ya, menarik teman-teman. Hukum itu keadilan intergenerasional itu yaitu keadilan yang mempertimbangkan kepentingan
generasi mendatang dalam penguatan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi taruh saya contoh seperti ini. Negara kita, kalaupun negara kaya, ya dengan sumber daya alamnya, disitulah peran negara hadir, peran hukum hadir, peran keadilan itu hadir. Kenapa? Hukum, tata urutan hukum kita itu sudah mengatur. Di setiap bidang, misalnya hukum mengatur tentang pertambangan, misalnya kayak algi dan pertambangan dan mineral, yang kadang-kadang sampai hari ini itu memenuhi program-program, misalnya ada pertambangan liar misalnya, atau ini menguras sebesar-besarnya kekayaan alam Indonesia tanpa mempertimbangkan aspek keadilan intergenerasionalnya. Intergenerasional inilah yang menjadi salah satu ciri pandang bagaimana negara kita ini itu memperhatikan kelangsungan ke depannya. Baik, teman-teman, itu tadi saya sudah berikan gambaran mulai dari keadilan keadilan hukum, dari keadilan, kemudian jenis-jenis keadilan seperti apa. Menurut Profesor Dr. Sajid Raharjo, mulai dari keadilan prosedural dan keadilan formal dan prosedural dan seterusnya, dan terakhir adalah jenis-jenis keadilan dalam pandangan pedoman keadilannya. Masalahnya ada saya sebutkan tadi ada 6, yang terakhir adalah intergenerasional, yaitu sudah ada. Selanjutnya, setelah pada sesi yang ingin ditanyakan kepada teman-teman, saya kasih kesempatan seorang lalu saya jawab, baru bisa orang bertanya atau masih ada pertanyaan lain. Baik, saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman. Saya Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempertanyakan tentang apa yang dimaksud dengan kejelasan aturan sebagai komponen dari kepastian hukum. Sekian. Oke, baik. Pertanyaan yang cukup menarik tadi, di mana pertanyaan saya katakan bahwa apa yang maksud dengan kejelasan hukum yang mana masuk dalam kategori komponen kepastian hukum. Kejelasan hukum dalam komponen kepastian hukum itu berbicara tentang bagaimana hukum itu bersifat jelas, tidak ambigu, tidak bertele-tele berapa saja. Artinya bahwa hukum itu harus menggunakan dengan sederhana, walaupun pada dasarnya ya, kadang-kadang bahasa hukum itu tidak mudah dipahami oleh yang bukan orang hukum dan orang hukum saja. Walaupun pada hakikatnya dalam sistem kejelasan yang disebutkan itu dikatakan bahwa tidak ambigu, harus jelas, akurat. Tetapi saya kira itu adalah suatu hal yang menjadi menarik, seperti halnya dalam konteks sosial. Terkadang kita menemukan banyak istilah-istilah dan istilah peraturan saja kan sistem ketatanegaraan kita dalam kasus hukum itu. Setiap aturan yang dijelaskan kepada masyarakat yang sudah mengetahui aturan itulah hukum. Ya, jadi sudah terjelaskan, sudah jelas dibetul oleh masyarakat. Saya kira itu jawaban saya untuk sementara. Saya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika saya bertanya, mungkin bisa diberikan pengertian tentang apa itu intergenerasional. Oke, baik. Pertanyaan kedua yang tidak kalah menariknya tentunya dari saudari Multi. Dikatakan pertanyaannya itu menarik bahwa apa yang dimaksud atau yang kita ingin keadilan intergenerasional dalam komponen keadilan. Intergenerasional itu adalah aspek keadilan yang mempertimbangkan terkait dengan keadilan generasi di masa yang akan datang. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan karena sumber daya alam yang dimiliki oleh ya misalnya kan yang pada
itu sendiri. Saya contohkan, saya sebutkan tadi, saya sudah singgung sedikit. Contoh misalnya undang-undang minerba. Teman-teman segera pertemuan kali ini saya berharap untuk belajar ilmu kita harus bahagia, kita harus menarik belajar ilmu membutuhkan semangat, membutuhkan kebahagiaan. Bahkan menurut norma tadi belajar ilmu membuat kita bahagia. Kenapa? Dari aturan yang kita tidak tahu menjadi tahu. Bahkan hukum itu dianggap sebagai kitab sucinya kita. Itu kitab suci dalam arti positif ya. Kitab suci dalam arti karena menjadi pegangan hidup kita, tatanan, aturan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu kata kunci. Saya sudahi pertemuan